Yuhui, minasan, keren Sanjo. Oke, akhirnya udah ditunggu-tunggu ya teman-teman. Digimon Ghost Game yang sudah tayang hari Minggu kemarin, dan sesuai janji nih kita bakalan bahas di sini mengenai first impression saya. Dan untuk hari ini saya cuma terpikir satu kata, menakjubkan. Sumpah, nggak bohong, menakjubkan. Kita nggak akan bahas dari segmennya dulu, kita akan bahas bagian-bagian awalnya, terdiri dari opening dan awal episode di series kali ini, teman-teman. Untuk opening ini banyak sekali Digimon yang muncul sebagai siluet dan tidak disadari oleh umat manusia, teman-teman. Lalu Digimon utama karakter di sini, khususnya Gamamon ini semua dikasih lihat evolusi mereka masing-masing, teman-teman. Evolusi championnya dari si Gamamon ini ada 3 biji, terus si Anggoramon sama Jellymon juga ada, mereka cuma 1 biji aja, teman-teman. Nah, ini merupakan salah satu yang keren ya, teman-teman. Si Gamamon ini evolusinya ada 3 sendiri, bisa dilihat di opening, sama nama-namanya juga udah ada di sini. Menurut saya sih evolusinya ini keren-keren ya, teman-teman. Ini mungkin hal baru juga ya, Digimon di satu series itu bisa punya 3 jenis evolusi champion yang bisa diakses gitu, teman-teman. Atau sesuai urutan tapi perubahannya macam-macam kayak di Vital Bracelet ya kan. Ini anime yang mempromosikan Vital Bracelet ya, teman-teman. Karena Digivice sendiri sebenarnya ini merupakan varian terbaru dari Vital Bracelet. Nah, menurut saya ini evolusinya tuh bakal situasional. Untuk lawannya misalnya harus dilawan dengan melee atau pukulan atau pakai tembakan dan lain-lain. Ya, seperti itulah, teman-teman. Jadi evolusinya jadi champion yang dipilih gitu kan, ada pilihannya di sini sih. Gamamon bisa jadi 3 kan. Ini jadi kayak Kamen Rider nggak sih? Mau berubah aja disediain pilihan form dan itu sesuai sama situasi juga. Sementara ini si Anggoramon sama Jellymon seperti yang saya bilang tadi cuma dapat 1 kayaknya ya, teman-teman. Apa gimana nya ke depannya kurang tahu juga sih, soalnya saya juga belum ngecek info tentang dim cardnya mereka lebih lanjutnya seperti apa gitu kan. Baru rilis kemarin banget nih, tanggal 2, tanggal 3 gitu kan. Oke, sekarang awal dari Ghost Game ini. Di sini diceritakan rumor mengenai si pria yang mulutnya dijahit dan kisah-kisah yang meliputinya. Tapi dia di sini nggak terlihat seperti hantu pada umumnya ya, teman-teman. Ini wujudnya juga seperti hologram, jadi dia disebut sebagai hologram ghost. Oke, ini unik kan, teman-teman? Jadi hantu tapi hologram gitu. Sejauh ini udah sesuai sama sinopsis awal dari Ghost Game ini ya, teman-teman, yang kemarin saya bahas juga. Nampaknya juga pemenikan dan lain-lain di sini menggunakan hologram yang terasa nyata banget. Ini feel futuristiknya juga ada di sini, teman-teman. Bagi saya ini sesuatu yang menakjubkan. Lalu diceritakan ketika si hantu ini muncul, alarm bakal bunyi, jam di sekeliling baik itu jam digital maupun jam yang berjarum itu juga bakalan aneh gitu kan, kayak kedip-kedip terus muter-muter gitu jarumnya ya kan. Itu semua bakal mengalami kekacauan. Lalu si hantunya ini akan muncul di hadapan korban sambil bertanya sekarang jam berapa. Ini hantunya adalah Digimon yang bernama Clockmon ya, teman-teman. Sebuah Digimon berbentuk jam. Dan juga ini situasi kayak gini kan nggak mungkin kita jawab ya, teman-teman. Kayak jawab jam berapa, soalnya jamnya sendiri udah ngaco. Terus ditambah kalau nggak bisa jawab ya udah, si Clockmon ini bakal mencuri waktunya si korban. Oke, ini agak mengerikan, teman-teman, soalnya pas waktunya dicuri kan dia jadi kayak mengalami semacam percepatan gitu ya, teman-teman. Dan ini pas mengalami percepatan itu mereka juga memiliki semacam kurungan yang diciptakan si Clockmon ini dari serangannya. Dan kemudian dari situ mereka mengeluarkan data berupa 01 dari si korban ya, teman-teman. Data itu dimakan sama si Clockmon, lalu si korban ini mengalami semacam penuaan drastis. Oke, ini beneran mengerikan, horor, teman-teman. Ngeri sumpah kalau dibayangin. Ini agak horor dan juga agak dark sih, teman-teman. Ya, seperti itulah. Ini baru episode 1 masalahnya, teman-teman. Kalau di pertengahan atau episode ke depan-depannya kan masih mending. Ini episode 1 loh. Gitu maksudnya. Oke, memasuki cerita, kita akan bahas per segmen ya. Dimulai dari tokoh yang muncul, yang pertama ya, teman-teman.
Tadi ada si Ruri dan teman-temannya. Ini Sukiono Ruri ini nantinya juga bakal jadi tamer si Anggoramon, dan habis itu di SMP Hazakura juga kayaknya semacam sekolah asrama gitu ya. Inilah dia teman-teman, si Amano Kawahiro. Si main karakter yang bakal menemani kita sepanjang series ini. Dia lagi ngobrol sama temennya, ngebahas PR, dan juga sambil sarapan pastinya. Habis itu mereka bahas tentang si hantu pria berjahit mulutnya ini. Wah, keren dah teman-teman. Ternyata dia muncul di sekolahnya ini, dan korbannya tadi murid di sini juga. Terus ada juga teori yang dibahas di sini, yaitu hologram ghost yang muncul 2-3 tahun terakhir beda dengan yang biasa muncul. Wah, apakah ini bakal jadi misteri juga? Entahlah, saya juga kurang paham soal ini, jadi saya skip dulu. Terus datang lagi si Kiyoshiro Higashi Mitarai. Dia juga nantinya jadi tamernya si Jellymon, teman. Dan dia selalu pakai perban di tangan kanannya. Oke, jadi di sini dia adalah seniornya si Hiro dan juga pengelola asrama. Dia orang yang selalu melakukan apapun dengan sempurna, tapi giliran ditanya apa ada hubungannya sama pria mulut dijahit, itu dia langsung salah tingkah. Ternyata tuh dia karena penakut, teman-teman. Oke, segmen kedua, Digivice V. Oke, pas berangkat ke sekolah, si Hiro dan temennya itu ngeliat mobil patroli. Terus si Hiro keinget sama masa lalunya habis dia buat sarapan dan mau bangunin bapaknya, atau lebih tepatnya ngingetin itu hari pertama dia masuk sekolah ya. Pas dia buka pintunya, bapaknya hilang. Di tempat dia harusnya lagi sama komputernya juga hilang. Terus lantai tempat bapaknya berdiri itu kayak ke crop gitu gak sih? Ini fenomenanya jadi kayak di film Terminator ya teman-teman. Pasti Terminatornya muncul sama lingkaran waktunya itu sekelilingnya kayak kalau ada benda tuh bakal kepotong jadi kayak ke crop bentuk bunderan gitu. Nah kayak gitu. Terus di tempatnya si bapaknya Hiro hilang ini ada sebuah vital bracelet ya teman-teman. Maksudnya Digivice V. Yang juga di situ udah kepasang sebuah dim card. Ini warna putih dim cardnya, apakah ini punya si Gamamon kah? Ya gimana ya, soalnya si Gamamon itu kan partner si Hiro ya. Dan juga di sini Hiro juga sendirian nih pas polisi datang, soalnya ibunya kan lagi di luar negeri ya, ada kerjaan gitu. Pas dihubungin jelas ya, ibunya kaget lah, dan bapaknya juga dinyatakan hilang. Si Hiro pun nyimpen vital braceletnya itu, dan habis itu balik lagi ke masa sekarang. Sesampainya di sekolah, si Hiro sama temennya dimintain tolong buat bawain kardus ke gedung olahraga, dan temennya bilang kalau si Hiro ini punya aura buat dimintain tolong sama orang. Jadi kemana-mana kalau orang lihat dia tuh bawaannya mau minta tolong ke dia terus gitu. Ya, oke. Menarik juga nih buat ciri khas karakternya. Jadi dia kayak kalau orang lihat dia dikit langsung minta tolong ke dia gitu kan. Oke, segmen ketiga, lanjutan misterinya. Ini sekolah si Hiro udah viral di internet gara-gara kemunculan si Clockmon, dan yang bikin viral itu adalah si Ruri yang megang akun sosmed yang bernama Rirurun. Kayaknya tuh dia eksis teman-teman. Di sini followernya juga makin lama makin banyak. Termasuk si temannya Hiro ini. Apakah ini referensi dari si Eric Karan ya teman-teman, yang di Appmon itu kan dia juga eksis banget tuh. Dan juga ini gara-gara si Ruri ini adalah idolanya si temennya ini, juga si temennya ini minta tolong ke Hiro buat bongkar pintu. Aduh, ini bongkar pintu sembarangan, bongkar pintu menuju TKP, diiyain pula, buset dah. Ini keterampilan si Hiro saya jadi penasaran teman-teman. Udah rajin, bisa bongkar pintu, cerdas, apalagi. Lagian si bapaknya juga ilmuwan, jadi wajar lah ya. Dan misteri-misteri gini feelnya jadi kayak Persona gak sih? Anak sekolahan berusaha buat memecahkan misteri, dan juga atau enggak ini kayak di game Digimon Story Cyber Sleuth ya kan. Dan juga ini series kalau lebih dari 12 episode bakal keren sih jujur. Ini juga saya lihat HP si Hiro tuh koneksinya buset 7G. Kita aja baru 4G OTW 5G loh. Ya kan? Kemudian setelah beberapa lama akhirnya pertanda muncul si Clockmon tiba. Alarm HP mereka bunyi, jam di sekeliling kacau, suara bertanya jam berapa, dan sampai dia menampakkan diri di hadapan mereka. Waduh, ini ngeri banget feel-nya. Bahkan sampai berkeliaran di samping-sampingnya si Hiro juga. Aduh, si temannya Hiro ini malah sibuk fotoin dia pas dia muncul. Disamperin duluan gara-gara keganggu kan si Clockmonnya.
dan ya jadi korban juga langsung. Waduh, kena azab ya. Tapi kasihan sih liatnya, baru nongol 1 episode belum lama udah kayak gini. Jadi tua. Sebelum si Hiro jadi korban pun, guru datang ke TKP dan melihat si Hiro. Kemudian si Clockmon pun kabur dan si Hiro bisa tertolong berkat kedatangan gurunya. Si Kiyoshiro datengin Hiro ke kamarnya ngasih jimat, teman. Karena dia juga mendengar soal si temannya itu yang masuk rumah sakit gara-gara jadi korban. Segmen keempat, kemunculan Gamamon ya. Nah, ini udah mulai nih. Tiba-tiba si Hiro kejatuhan dim card dan karena penasaran, dia cek lemarinya dan diambil sebuah kotak berisi 3 VB. Buset, jangan-jangan bapaknya Hiro nih orang dalam. Ntar nyebut merek lagi. Si Hiro coba masukin dim card ke salah satu dari VB-nya satu-satu, tapi semuanya cadangan doang dan gak ada yang cocok kecuali satu, yaitu dim card berwarna putih. Kayak yang tadi sebelumnya, teman-teman. Ketika dicolok, sekeliling si Hiro tuh langsung berubah menjadi semacam rumputan hologram dan terlihat sebuah Digimon yang berbentuk seperti kucing di depannya menunjuk ke arah sesuatu. Dan iya, itu adalah Gamamon yang ditunjuk sama si kucing itu. Kemudian di saat yang sama, hologram bapaknya pun muncul dan menyapanya juga. Dia menjelaskan kalau mereka itu sekarang sedang berada di dunia digital. Dan di sini dunia digital itu masih belum jelas ya teman-teman, karena dijelaskan cuma sekedar seperti ruang maya yang berada di luar pemahaman manusia. Udah itu doang. Lalu si Gamamon di sini dikasih sama bapaknya supaya jadi adiknya si Hiro. Ini makna partnernya jadi kakak adik gitu apa gimana juga. Wah, rasanya unik juga ya. Digimon tapi dia jadi adiknya. Ya sebelumnya juga ada sih si Digimon Savers, si Masaru jadi anikinya Agumon, tapi hubungan mereka juga lebih dari sekedar kakak adik juga sih. Oke, lanjut lagi. Ini kalau lihat Gamamon bawaannya pengen gendong terus, lucu soalnya. Digivice ini pun membutuhkan dim card untuk aktif dan dia punya fungsi untuk membuat wujud partner dari hologram jadi nyata dan sebaliknya. Di sini menurut saya tuh Digimon tuh emang nggak bisa dilihat sama orang biasa, tapi di sini mereka akan terlihat langsung bagi orang-orang yang mereka ingin supaya bisa lihat wujudnya. Bapaknya Hiro pun hilang dan baru aja si Gamamon ini manja-manja ke Hiro kan pas bisa terlihat. Malah didatengin sama Clockmon. Dan sesuai sama yang saya bilang tadi ya teman-teman, si Hiro ini benar-benar bisa lihat si Clockmon tanpa dia harus menambahkan diri. Setelah si Hiro ini pakai Digivice, Clockmon pun memperkenalkan diri dan juga memberitahu tujuannya merampas waktu dari makhluk lain, karena ketika dia melihat dan mencurinya adalah hal yang paling menakjubkan bagi dia. Terus si Gamamon pun bertarung dengan si Clockmon dan Hiro pun ngejar-ngejar dia lari-lari gitu tanpa tinggal diam ya pastinya. Berakhir dengan sebuah taman, merupakan tempat mereka bertarung saat itu, dan Gamamon pun kena jurusnya Clockmon. Ketika si Gamamon ini menua atau istilahnya gimana ya? Dia kan menua tapi justru evolusi dong. Karena kan Digimon tuh kalau berkembang malah evolusi. Dan yang diperlihatkan ini justru siluet gelap. Apakah bakal ada pertanda dia bakal ngamuk kalau berubah terus? Tapi ini menarik sih teman-teman. Menarik banget loh. Sampai si Clockmon pun ketakutan lihat siluetnya yang gelap-gelap ini. Hiro pun ambil sebuah ranting pohon dan dia lempar ke atas Clockmon. Jurus Clockmon yang mengalirkan waktu ke arahnya itu bereaksi ke ranting dan membuatnya jadi pohon yang bisa menimpanya. Menyelamatkan si Gamamon dari jurusnya si Clockmon ini. Terus si Hiro ini langsung memahami konsep dari kekuatannya Clockmon, yaitu dengan dia mencuri waktu, dia juga mempercepat proses berkembang suatu makhluk maupun objek yang terkena gitu teman-teman. Kemudian si Hiro dan Gamamon ini membalas serangan dan ikatan mereka terbentuk pertama kali, ditandai dengan reaksi dari Digivice-nya yang ting gitu teman-teman. Terus mereka meneriakkan jurus Breaklaw bersamaan dan menjatuhkan Clockmon. Sayangnya dia abis itu berhasil kabur dan hal itu juga membuat waktu yang dia curi kembali ke para korban dan memulihkannya. Jadi yang tua-tua itu jadi muda lagi, ya kan? Gamamon bilang pun kekuatan besar itu datang dari Hiro. Dan di sini sekarang saya makin penasaran sama Vital Bracelet. Saya juga pengen punya deh biar bisa ngerasain sendiri. Amin.
Dan juga ini si Gamamon kayaknya physical teman-teman, soalnya dia ngandelin tonjokan doang bulutnya, tonjokan, gigitan gitu kan. Oke, segmen terakhir, penutup dan konklusi plus ekstra. Endingnya itu tadi sih, si hero kebingungan dengan semua yang terjadi dan dia kayaknya masih berusaha untuk mengolah informasi dari bapaknya dan juga dari si Clockmon dan Gamamon ini. Dan minggu depan kita akan melihat si Mumimon di museum. Oke, saya akan katakan bahwa ini series yang beda banget untuk kategori anime ya. Di awal kita udah dikasih misteri dan urban legend yang bener-bener tuh orang percaya, teman. Bahkan sampai ada korbannya dan kita bisa lihat sendiri, rasain sendiri feel-nya gimana, ngeri, ya kan. Apalagi kalau pakai headset nontonnya, aduh, tegang banget lah pokoknya. Walaupun ya ini nggak ngeri-ngeri banget sih, cuman ya ini bakal kerasa kaget terutama buat penikmat Digimon ya, kayak misalnya buset Digimon bisa gini gitu. Habis itu promosi mainan, ini nggak salah lagi ya teman-teman, terutama Digivice V di sini seperti yang saya bilang adalah varian terbaru dari Vital Bracelet, tapi yang pasti fiturnya lebih dari inilah yang benerannya juga ya kan. Dim cardnya juga udah banyak rilis dan kita bisa ngebaca dim card yang lama juga ya kan. Terakhir Easter egg-nya nih. Untuk opening Ghost Game pas nunjukin judulnya itu animasinya mirip kayak di Digimon Universe Every Monsters. Untuk Digimonnya yang nggak bisa dilihat secara langsung tanpa Digivice, namun keberadaannya bisa dirasakan, ini kayak di Digimon Cross Hunter, dimana si Tagiru pada awalnya itu apa dibilangin sama si kakek kalau si Gamdramon itu sebenarnya ada di sekeliling dia, tapi dia cuma bisa merasakan, nggak bisa melihat karena dia berada di Digiquartz pada saat itu gitu. Dan ini terakhir ya, sebenarnya saya berpikir kalau latar belakang si hero ini mirip sama sesuatu, serial tokusatsu yang bernama Ikai Seuntai Zenkaija. Di Zenkaiger teman-teman, dimana si Kaito ini kehilangan orang tuanya yang sedang meneliti keberadaan dunia lain, dan dalam konteks ini dunia digital juga bisa disebut sebagai dunia lain. Terus gak cuman itu dong, yang pasti si hero ini ditinggalin sebuah Vital Bracelet dan juga Dim Card ya. Ada 3 sih teman-teman. Sementara si Kaito ini ditinggalin Gear Tlinger dan juga Sentai Gear, ada 5 biji. Misinya juga sama. Si hero ini untuk melawan Digimon yang mengacau di dunia manusia. Sementara si Kaito ini untuk melindungi dunia dari serangan Koji Tendo bersama anggota Zenkaiger yang lainnya. Oke, sekian dulu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe-nya. Nyalain notifnya biar nggak ketinggalan ya teman-teman. Dan mari kita nikmati Digimon Ghost Game bersama. Sarah, bye. Stargate Open. Ya lupa di Stargate Open. Tapi ini masih di dunia manusia sih latarnya. Jadi ya nggak usah di Stargate juga nggak apa-apa ya. Bye.